Halo teman-teman, balik lagi di video Bimbel Lulus Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal FRTU SKD CPNS tahun 2024. Ini berdasarkan dari informasi subscriber dan juga rekan-rekan Mas Ardi yang udah mengikuti SKD CPNS sebelumnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini supaya Mas Ardi bisa nyampe 1000 subscriber nih bulan ini. Apakah bisa atau enggak ya? Coba bantu Mas Ardi untuk capai 1000 subscriber. Dan jangan lupa untuk perhatikan setiap soalnya karena setiap soalnya berbeda dan memiliki caranya masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lihat ke soal yang pertama. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini teman-teman, kita lihat di sini ada 47 kali 47 dikurang 53 kali 53 dibagi 49 kali 51 dikurang 50 kali 50. Kalau misalkan di sini dilihat ya teman-teman, kalau misalkan kita selesaikan dulu yang dikali, ini memang keharusan ya. Jadi kalau misalkan ada dikurang sama dikali, kerjain dulu yang dikalinya. Tapi kalau misalkan kita langsung kalikan kayak gini kan akan lama ya, sedangkan TIU itu kan cepat gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman silakan ingat rumus ini. A kuadrat min B kuadrat ya, sama dengan A dikurang B dikalikan A ditambah B. Maksudnya kayak gimana teman-teman? 47 dikali 47 itu hasilnya adalah 47 kuadrat. Ya, 2 kali 2 kan 2 kuadrat, 3 kali 3 ya 3 kuadrat. Kayak gitu teman-teman. 53 kali 53 ya 53 kuadrat, gitu loh. Ya. Tapi kalau yang ini silakan teman-teman kalikan manual. 49 kali 51 2499. 50 kali 50 itu adalah 2500. Nah, yang atas kalau misalkan lihat teman-teman ya, yang atas ini bentuknya sama dengan kayak gini. Si 47 ini dianggap sebagai A dan 53 ini dianggap sebagai B. Jadi gimana Mas? Jadinya adalah kita masukin ke sini ya. 47 dikurang 53 dikali 47 ditambah 53. Yang bawah ya 2499 dikurang 2500 jelas hasilnya min. Min berapa? Min 1. Setelah itu ya kita kurangin ya. 47 dikurang 53 berapa? Min 6. Ya, 47 dikalikan ditambah 53 berapa? Adalah 100. Dibagi min 1. Setelah itu gimana ya? Kita kaliin ya. Kita kaliin berarti jadi min 6 kali 100 min 600 dibagi min 1. Min bagi min plus ya. 600 bagi 1 nggak ngaruh ke angkanya. 600 bagi 1 ya 600 ya. Jawabannya adalah yang C. Karena min bagi min adalah plus. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah trik cepat berdasarkan FR SKD CPNS tahun 2024. Oke, kita lihat di soal nomor 2 dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat soal yang kedua. Kalau misalkan soal yang pertama tadi itu kan materi hitung cepat ya. Kalau misalkan yang ini udah ada nih huruf-huruf menyerang dengan angka, namanya adalah aljabar. Kita lihat, 48 min 8x plus 4y sama dengan 0. Berapakah atau maka 2x min y itu sama dengan berapa? Ya kan? Kita disuruh nyari 2x min y itu sama dengan berapa. Teman-teman, mau nggak mau ya pasti kita harus ngotak-ngatik dari sini ya. Ngotak-ngatik dari sini. Kita punya adalah 48 min x plus 4y sama dengan 0. Nah, teman-teman, kita lihat. Di sini, sebelah kirinya itu hanya ada x dan y. Berarti otomatis yang ini, teman-teman ya. 48-nya ini kita pindahin aja ke sebelah kanan. Boleh nggak? Boleh, ya. Kalau misalkan di sini plus, dipindahin jadi min. Ya, jadi di sini 0 dikurang 48. Yang ini kita tulis lagi, min 8x plus 4y. Oke? Jadinya gimana? Jadinya adalah min 8x plus 4y sama dengan 0 dikurang 48 berapa? Min 48. Setelah itu gimana? Lihat, yang dicarikan depannya 2x ya. Sedangkan ini min 8. Gimana mas caranya? Boleh kita bagi. Langsung aja kita bagi sama min 4. Kenapa harus dibagi min 4 mas? Supaya depannya jadi 2. Kan min 8 bagi min 4 itu adalah 2. Kayak gitu. Semuanya tuh dibagi ya. Min 8x bagi min 4 berapa? 2x. Ya. Plus 4y dibagi min 4 berapa? Min y. 4 bagi 4 1, plus bagi min adalah min. Lanjut. Min 48 bagi min 4. Min bagi min plus, 48 bagi 4 adalah 12. Dapat kan? 2x min y sama dengan 12. Kan kita nyarinya 2x min y kan? Benar, 2x min y sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini adalah tipe soal aljabar yang sering keluar banget di SKD CPNS dari tahun ke tahun. Nah, kebetulan FR kemarin ada soal seperti ini. Oke, jangan lupa di-subscribe dan kita lihat nomor 3. Ini akan berbeda lagi soalnya dan teman-teman harus perhatikan sampai akhir video. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau tadi kita udah bahas hitung cepat sama aljabar. Nah, sekarang kita bahas apa nih? Ini ada soal cerita ya, kita lihat.
Paus muncul ke permukaan setiap 12 menit. Lumba-lumba muncul ke permukaan selama 15 menit. Setiap 15 menit. Keduanya muncul bersama pada pukul 10.30. Pukul berapakah keduanya akan muncul bersama? Oke, teman-teman, gini. Kata kuncinya, kalau misalkan ada muncul bersama, ini udah pasti kita nyari KPK. Ya, jadi ini adalah penerapan FPB dan KPK. Kalau udah ada kata bersama, intinya kita nyari KPK. KPK dari mana? KPK dari 12 dan 15. Oke, jadi kita cari KPK dari 12 dan 15. Mas Ardi suka pakai model sawah. Ya, kita cari dulu. 12 sama 15 bisa dibagi angka berapa? Antara angka 2, 3, 5, 7. Kalau bisa, yang bisa dibagi dua-duanya dulu. Bisa dibagi 3 ya, dua-duanya ya. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 adalah 4, 15 bagi 3 adalah 5. Ini cara nyari KPK ya, teman-teman. Setelah itu gimana? Kalau misalkan nggak bisa dibagi dua-duanya, minimal salah satu. 4 bisa dibagi berapa? Antara 2, 3, 5, 7. Bisa dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, turunin aja. Nggak masalah. Ini kita nyari KPK, bukan nyari FPB. Lanjut lagi. Sampai berapa, Mas? Sampai dua-duanya 1 ya angkanya. Jadi ini kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 nggak bisa. Ya udah, turunin lagi 5. Sampai dua-duanya 1 ya. Berarti di sini tinggal dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa. 5 bagi 5, 1. Udah beres nih. Terus KPK-nya yang mana, Mas? KPK-nya yang ini. Yang ini semua kita kalikan. Jadi KPK-nya itu angka yang di sampingnya. 3 dikali 2, dikali 2, dikali 5. Berapa? 3 kali 2 kali 2 kali 5 itu adalah 60. Ini kan menit ya. Berarti ini adalah apa? Ini adalah 60 menit. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya adalah setiap 60 menit, dia akan muncul bersama-sama lagi. Kayak gitu loh. Paham ya? Kan awalnya 10.30. Berarti 60 menit kemudian berapa? 60 menit kemudian kan 1 jam ya. 1 jam dari 10.30 adalah 11.30. Jadi, lumba-lumba dan paus akan muncul bersama-sama pada pukul 11.30. Lanjut lagi mungkin nanti akan pukul 12.30. Lanjut lagi akan pukul 13.30. Pokoknya setiap 60 menit berdasarkan informasi yang ada di sini. Jadi kalau udah nyari bersama-sama, artinya ini adalah nyari KPK. Gitu aja, teman-teman. Oke? Kita lihat di soal nomor 4 dan jangan lupa di-subscribe. Oke, teman-teman, kita lihat soal nomor 4 atau nomor 5 ya? Atau nomor 6, kita lihat ya. Di sini ada tabel. Nah, ini adalah tipe soal yang sering banget keluar di beberapa episode SKD ke belakang. Dan di SKD 2024 ini, FR-nya pun ada soal seperti ini. Kita lihat. Katanya aktivitas sebelum pukul 7 pagi itu dianggap aktivitas pagi. Berarti ini, dengan ini dianggap aktivitas pagi. Karena kan pukul 5 sampai pukul 7 ya. Dan di atas 18.00 dianggap aktivitas malam. Berarti ini adalah aktivitas malam. Kita disuruh nyari pernyataan yang benar. Kelompok usia 18 sampai 25 lebih sering berolahraga pagi. 18 sampai 25. Kalau pagi berapa? Kalau pagi 90. Kalau malam berapa? Kalau malam 100. Ya enggak lah. Dia lebih senang aktivitas di malam hari karena jumlahnya lebih banyak di malam hari. Ya, berarti yang ini salah. Yang B, kelompok 40-50 lebih aktif olahraga malam. Kita lihat malam berapa? Kalau malam dia ada 65 orang. Kalau misalkan pagi dia ada 65. Berarti sama ya. Berarti kedua-duanya sama-sama aktif. Jadi jawaban yang B pun salah. Yang C, aktivitas pagi lebih banyak dilakukan oleh kedua kelompok. Nah, ini berarti jumlah ini. Kalau pagi dua-duanya berapa? Dua-duanya adalah 155. Dari mana? 90 ditambah 65. Oke? Kalau malam berapa? Kalau malam berarti 100 ditambah 65. 100 ditambah 65, 165. Berarti lebih banyak aktivitas malam yang dilakukan oleh kedua kelompok ini. Jawaban yang C berarti juga salah. Yang D, aktivitas malam lebih sering dilakukan oleh usia 18 sampai 25. Ini benar. Kenapa? Karena usia 18 sampai 25 ini 100 orang yang aktivitas malam hari. Sedangkan usia 40 sama 50 cuma 65. Jadi jawaban yang D yang benar. Yang E ini kita nggak usah nggak usah hiraukan lagi karena yang D yang paling betul. Oke? Kita lihat di soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, kalau misalkan tadi kita udah bahas analisa tabel, terus ada pecahan, ada aljabar, ada hitung cepat.
Nah, kita balik lagi ke soal cerita. Kayak nomor 3 tadi kayaknya ya teman-teman ya. Jumlah dua buah bilangan bulat masing-masing 38. Maksudnya gimana nih? Kalau ada soal cerita kayak gini, poin utamanya adalah gimana caranya jadiin soal cerita jadi sebuah persamaan matematika. Jumlah dua bilangan bulat. Kita nggak tahu bilangan bulatnya itu berapa sama berapa. Ya, bilangan bulat itu kayak gimana sih? Bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan bulat. Cuma kita nggak tahu pastinya berapa. Ya udah kita misalin X sama Y. X sama Y itu berarti X-nya itu bilangan bulat 1 dan Y-nya itu adalah bilangan bulat 2. Kalau ditambahin antara dua ini adalah 38. Lanjut. 2 kali bilangan pertama, ini berarti kita anggap X itu bilangan pertama ya. Jadi X ini kita anggap sebagai bilangan pertama ya. Dan Y itu adalah bilangan kedua. Gitu aja ya. 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Maksudnya gimana? Berarti 2X dikurang Y. Loh, kok kayak gini, Mas? Karena lihat, 2 kali bilangan pertama. Berarti 2 kali X dikurang bilangan kedua. Bilangan kedua adalah Y. Dikurang Y. Sama dengan 13. Kita disuruh nyari apa? Selisih kedua bilangan tersebut. Berarti kita disuruh nyari X dikurang Y. Atau Y dikurang X. Intinya adalah perbedaan antara X dan Y. Kalau selisih itu nggak melulu harus bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Bisa juga bilangan kedua dikurangi bilangan pertama. Intinya adalah perbedaan antara kedua bilangan tersebut. Lihat teman-teman, kita punya dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Kalau udah punya dua persamaan kayak gini, ini pakai apa? Caranya adalah pakai eliminasi. Eliminasi. Oke? Lihat, udah ada yang sama belum angka depannya? Angka depannya maksudnya gimana, Mas? Ini kan kalau di sini X itu depan angkanya 2. Kalau ini gimana, Mas? Gak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, kita anggap 1 depannya. Ini pun 1, ini 1. Kalau udah sama, langsung aja kayak giniin, teman-teman. Kalau sudah sama, langsung aja teman-teman kurangi atau tambahkan. Nah, cara menentukan tambahkan atau kuranginya gimana? Gini, teman-teman. Lihat, ini udah sama. Ya, ini sudah sama nih. Y-nya 1, Y-nya juga 1 di sini. Cuman kalau misalkan beda tanda, angka yang sama, maka kita tambahkan. Bukan kita kurangi. Oke? Kalau misalkan ditambahin gimana? X ditambah 2X berapa? X ditambah 2X adalah 3X. Oke? Y plus min Y, ya habis. Jadi ini habis. Ya. 38 ditambah 13 berapa? 38 ditambah 13 adalah 51. Setelah itu gimana? X sama dengan 51 dibagi 3. 3-nya pindah ke bawah. Kan di sini 3 kali X ya. Berarti kalau dipindahin ke kanan jadi dibagi. 51 bagi 3 berapa? 17. Dapat nih. Ya, X-nya itu adalah 17. Setelah itu gimana? Masukin lagi ke sini. Kan katanya X tambah Y adalah 38. Kalau X-nya udah dapat 17, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah 38 dikurang 17. Atau 21. Tinggal kita cari selisihnya. Kan kita dapat nih. Y-nya adalah 21 dan X-nya adalah 17. Berarti gimana? 21 dikurang 17. Selisihnya adalah 4. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Silahkan kalau misalkan yang belum paham, ulangin lagi video ini di menit yang tadi awal kita bahas soal ini. Dan ulangi sampai kalian bisa. Karena ini adalah soal yang cukup sulit dan teman-teman harus bisa paham supaya bisa dapat poin. Oke? Jangan lupa subscribe dan kita lihat soal nomor 6. Di soal nomor 6. Kalau misalkan sebelumnya kita udah ngitung-ngitung, nah kali ini kita mulai masuk ke penolakan analitis yang muncul di soal FR tahun 2024 ini. Kita lihat teman-teman. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk masing-masing. Ini ada syarat-syaratnya katanya ya. Tiap tim yang dapat dibentuk adalah, nah pasti kalau misalkan teman-teman belum tahu triknya, teman-teman akan obsesi untuk nyari langsung. Jadi dengan ini teman-teman langsung ngotret nih. Kita bikin 3 tim gitu ya. Kita bikin 3 tim, terus 3 tim ini sesuai dengan syarat ini. Padahal nggak kayak gini, teman-teman. Ini caranya ada yang lebih mudah. Kita lihat aja persyarat, teman-teman. Kita lihat. A harus berada dalam satu tim dengan D. Lihat ya, ini jadi patokan kita. A ini harus sama D. Ada nggak jawaban yang memisahkan antara A sama D? Kalau ada, berarti jawabannya salah. Yang A masih oke, masih bisa dipertimbangkan karena A sama D ini masih satu tim. Bener ya syaratnya kayak gitu kan. Yang B ini red flag nih. A sama D ini dipisahin, berarti ini udah red flag. Jawabannya nggak mungkin yang B. Ya. Yang C juga red flag karena dia dipisahin antara A sama D-nya. Jadi yang B sama C ini kita udah nggak usah pertimbangkan. Ini pasti bukan jawabannya. Yang D sama yang E ini masih bisa dipertimbangkan karena masih memenuhi syarat yang pertama.
Kayak gitu. Jadi lebih mudah ya, nggak usah kita obsesi untuk nyari masing-masing timnya, akan lama dan akan membuat teman-teman burn out ketika tes. Apalagi nanti tes kan penuh dengan tekanan ya, tekanan orang tua dan tekanan soal. Kita lihat yang syarat yang kedua. B tidak boleh setim dengan G atau C. Katanya B ini nggak boleh nyatu sama G atau C. Ya udah kita lihat dari 3 jawaban yang tersisa. Aman sih ya. Yang A ini dia B ini dipisahin antara G sama C. Yang D pun sama, dipisahin antara G sama C. Yang E pun sama, masih dipisah antara B, C, dan G. Yang ketiga, syaratnya. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Jadi, C ini bestie banget ya. C ini bestie banget sama I. Jadi, nggak boleh dipisahin. Ini red flag nih. C dipisahin sama I di 2 tim yang berbeda. Jawaban yang A salah. Yang D, C sama I masih bestie. Yang E, C sama I dipisahin. Berarti ini red flag juga. Udah, jawabannya adalah yang D. Udah, langsung aja tulis D jawabannya. Langsung klik jawabannya D. Nggak usah kita lihat syarat yang keempat ataupun syarat yang kelima. Tapi kalau misalkan mau dicek, boleh ya. Karena ini latihan soal. E harus berada dalam satu tim sama dengan B. Bener ya? E sama H itu harus satu tim yang sama dengan dengan B. Bener kan? F nggak boleh dipisahkan. F harus dipisahkan dengan A. Bener ya? F dipisahkan dengan A. Jadi ini adalah memenuhi semua syarat yang ada. Kayak gitu teman-teman. Jadi ngerjain soal penalaran analitis yang membentuk tim kayak gini, nggak usah teman-teman obses untuk nyari timnya langsung, tapi eliminasi per syarat yang ada. Kayak gitu triknya. Semoga membantu. Kita lihat di soal nomor 7. Dan jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat di soal nomor 7. 5 orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester. Nilai yang diperoleh Mira lebih tinggi daripada Puput. Langsung kita tulis dulu ya. Mira katanya lebih tinggi daripada Puput. Gini aja nulisnya. Mira di atas Puput biar lebih gampang. Rini mendapatkan nilai tertinggi. Ya udah pasti Rini ini di atas Mira dan Puput ya. Top global ya. Rini ini kita buletin supaya jadi top global. Nilai Yeni lebih tinggi daripada Mira. Berarti kan gini tadi awalnya ya. Rini, Mira, Putri, tapi di sini ada si Yeni yang tiba-tiba jadi second top global ya. Fulan mendapatkan nilai lebih rendah dari Mira tapi lebih tinggi daripada Puput. Berarti di sini si Fulan ya. Dia lebih rendah daripada Mira tapi lebih tinggi daripada Puput gitu ya. Bagaimana urutan kelima mahasiswa dari yang terendah? Ingat ini dari atas ke bawah. Jadi yang paling bawah ini yang paling rendah. Berarti Puput, Fulan, Mira, Yeni, Rini. Ya, jawabannya adalah yang D. Mudah kan? Jadi teman-teman kalau misalkan lihat soal yang kayak gini, teman-teman kotret dulu atau dicoret-coret dulu di kertas buram yang nanti teman-teman dapat ketika tes. Dan jangan stres karena soal yang kayak gitu sebenarnya gampang asalkan kita menghitung lagi. Kita menuliskan semua syarat-syarat yang ada di soal cerita kayak gini. Oke? Kita lihat di soal nomor 8 dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, kalau misalkan sebelumnya kita udah bahas soal penalaran analitis yang tidak ada ngitung-menghitung, kita balik lagi ke habitat awal dari TIU, yaitu adalah ngitung. Kita lihat teman-teman. Harga suatu barang dengan diskon, nah ini adalah soal diskon, berarti ini masuk ke soal aritmatika sosial. Diskonnya, Mas Ardi sebut kalau diskon itu adalah persen diskon. Persen diskonnya adalah 10%. Jadi harga suatu barang dengan diskon 10% diketahui 18.000. Ya, berarti ini apa? 18.000 ini adalah HD. HD itu apa sih, Mas? HD itu adalah harga setelah diskon. Jadi HD ini adalah harga setelah diskon. Kita disuruh nyari harga barang sebelum diskon. Ya, harga sebelum diskon itu Mas sebutnya adalah HA. HA itu apa? HA itu adalah harga asli. Rumusnya apa, Mas? Rumusnya adalah 100% per 100% dikurang persen diskon dikali harga diskon. Ini adalah rumus untuk mencari harga sebelum diskon, versi Mas Ardi. Kita lihat, 100%, masukin aja, karena kan 100% angka ya. Persen diskonnya berapa? Berarti dikurang 10% dikali 18.000. Gitu ya teman-teman ya. Jadinya apa? Jadinya adalah 100% per 90% dikali 18.000. Lihat teman-teman, ini persennya ada di atas dan di bawah kan? Coret persennya. Coret nolnya 1. Lalu ada yang bisa dicoret lagi nggak? Bisa nih, 19 bagi 8, coret. Ya, 2. Langsung aja, berarti 10 kali 2, 20. Nolnya di sini sisa 3, berarti 20.000.
Jadi jawabannya adalah yang B. Masuk akal dong. Tentu harga sebelum diskon itu harus lebih mahal daripada harga setelah diskon. Berarti kalau teman-teman ada jawab yang ini, silahkan simak video ini lagi supaya teman-teman makin paham cara ngerjain aritmatika sosial, materi, diskon, harga sebelum diskon, harga setelah diskon, atau mencari persenan diskon. Ini Mas Ardi kasih rumus untuk mencari harga asli atau harga sebelum diskon. Oke, kita lihat di soal nomor 9 dan seperti biasa jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat soal nomor 9 apa nomor 8 ya. Bantuin ingetin Mas Ardi dong di kolom komentar. Kita lihat. Kalau tadi kita udah ngitung, udah ada penelaran analitis, maka hari ini, atau di soal kali ini, kok hari ini, di soal yang sekarang, ini kita bahas soal figural yang sering juga, dan ini adalah soal FR di tahun 2024 ini. Kita lihat. Kalau misalkan lihat teman-teman ya, ini polanya ke kanan ya. Polanya ke kanan. Kenapa Mas bisa bilang kayak gitu? Kita lihat. Ini di sini ada putih, ya, abu-abu, hitam. Konsisten ya, putih, abu-abu, hitam. Ini udah ada abu-abu, ini ada hitam. Berarti di sini otomatis putih. Ya, ini harus putih. Dan bentuknya pun bulat ya, karena sisa bulat doang. Berarti jawaban yang A sama yang D ini salah. Kita harus mempertimbangkan antara B, C, dan E. Lihat kakinya teman-teman. Kakinya, ini kalau misalkan udah dipakai sama satu bentuk, gak mungkin dipakai sama bentuk yang lainnya. Ini kan kakinya flatnya, gak ada kan? Kaki yang pakai flat juga kan? Ini kakinya flat, udah dipakai dan gak ada dipakai sama yang lain. Ini kakinya flat dan gak mungkin dipakai sama yang lain. Jawaban yang ini gak mungkin benar. Kenapa? Karena dia pakai kaki flat lagi. Sedangkan kaki flat udah dipakai sama si kotak abu-abu. Lanjut lagi, sama kita lihat kakinya juga. Kaki yang mana sekarang? Kaki yang kotak, lihat. Kaki yang kotak pun sama, nggak ada dia dipakai sama dua bentuk. Ya nggak? Dan ini udah dipakai sama segitiga hitam. Berarti ini juga nggak mungkin karena dia pakai kaki kotak. Jawaban yang ini salah. Ya udah pasti jawabannya adalah yang C. Mudah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngerjain figural kayak gini, teman-teman harus teliti dan harus memperhatikan setiap detail yang ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 atau nomor 10. Oke, bantuin ingat Mas Ardi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, kita lihat di soal selanjutnya. Ini ada soal figural juga. Jadi teman-teman harus fasih banget soal figural karena ini masuk di FR di tahun ini dan memang pasti akan masuk di tahun-tahun selanjutnya. Figural ini adalah langganan tetap soal TIU, SKD, CPNS ataupun kedinasan. Kita lihat. Teman-teman gak usah pusing dengan panah-panah yang ini. Kita fokus dulu di sini. Lihat. Ini selalu ada yang ke kanan, yang ke atas, atau yang ke bawah. Intinya ke atas ke bawah ini selalu ada. Kalau yang ke kanan ini bisa ke kanan ataupun ke kiri. Ya, dia yang horizontal itu bisa ke kanan atau ke kiri. Oke? Intinya harus ada yang ke atas sama yang ke bawah. Bener gak? Ya kan? Ini udah ada ke bawah, berarti ini bagian ke atas. Ya udah, jawaban yang ini salah, jawaban yang ini salah. Karena dia harus ke atas. Lanjut. Setiap ke atas, kakinya selalu satu. Setiap ke atas, kakinya selalu satu. Berarti setiap ke atas, kakinya selalu satu. Mana yang panahnya ke atas, panah dalamnya ke atas, dan kakinya satu. Cuman yang B. Yang ini salah, yang ini salah. Jawabannya adalah yang B. Kita nggak usah pusingin yang ini, yang ini, yang ini. Karena itu di luar kendali kita. Kita lihat yang bisa kita perhatikan secara detail. Jadi itu adalah tips untuk menjawab soal figural. Tips dari Lulus Indonesia buat teman-teman semua. Oke, kita lihat di soal berikutnya. Oke, kita udah bahas banyak soal. Udah sekitar 10 soal kita bahas. Nah, waktunya teman-teman ngerjain untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal di TIU SKD CPNS 2024 nanti. Dan bisa mendapatkan NIP di tahun 2025 nanti. Amin. Coba tulis soal ini. Bukan tulis soal ini. Tulis jawaban dari soal ini. Dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Kalau bisa ngerjain soal ini kurang dari 30 detik atau kurang dari 1 menit. Siapa yang bisa? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan bisa ngasih up to date soal-soal FR, SKD, CPNS ke teman-teman semua. Oke? Sampai segitu dulu untuk video kali ini. See you teman-teman.